Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas formasi 4-4-2 serta kelebihan dan kekurangannya. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mendukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Mengenal formasi 4-4-2 dalam sepak bola, kelebihan dan kekurangannya. Formasi merupakan aspek dasar dalam permainan sepak bola yang berperan memandu suatu tim dalam melakukan serangan dan pertahanan. Formasi merepresentasikan taktik tim manajer dalam menghadapi dan menekuk perlawanan tim lawan. Adapun salah satu formasi dalam permainan sepak bola adalah formasi 4-4-2. Formasi ini termasuk umum digunakan dalam permainan sepak bola dunia. Pasalnya, formasi 4-4-2 mudah diadaptasi dan memberi kekuatan pada lini tengah. Formasi 4-4-2 dikenal sebagai formasi klasik Inggris yang ditandai dengan penggunaan 4 back, 2 back tengah, serta masing-masing 1 back sisi kanan dan kiri, 4 gelandang, 2 gelandang tengah, dan 2 sayap di sisi kiri dan kanan, serta 2 striker. Sifatnya yang sederhana merupakan daya tarik utama dari formasi 4-4-2. Formasi ini juga memungkinkan penyerang utama untuk maju tanpa harus menunggu sokongan dari gelandang. Oleh karena itu, striker yang bermain dalam formasi 4-4-2 haruslah striker yang mudah beradaptasi sehingga mampu menghadapi berbagai situasi, meski hanya memperoleh dukungan terbatas dari lini tengah. Formasi 4-4-2 memungkinkan klub memiliki distribusi pemain yang seimbang di lapangan. Jika tiap-tiap pemain mampu melakukan tugasnya dengan baik, sangat mungkin bagi tim untuk menunjukkan pertahanan yang kompak. Di sisi lain, 2 striker dalam formasi ini umumnya terdiri atas 1 striker yang jago berduel di udara, dan 1 lainnya yang memiliki kecepatan serta kemampuan dribble mumpuni. Kombinasi kedua striker tersebut berpotensi meningkatkan tekanan pada pertahanan lawan. Berkat kemudahan aplikasi dan strukturnya yang jelas, banyak skuad sepak bola yang mengadopsi formasi 4-4-2 atau menggunakan pengaturan yang mirip dengan formasi tersebut. Kekurangan formasi 4-4-2. Meski demikian, formasi 4-4-2 terkesan kaku dan mudah diprediksi. Formasi ini telah digunakan dalam dunia sepak bola untuk jangka waktu yang panjang. Tak heran jika terdapat sejumlah taktik lain yang dikembangkan guna mengantisipasi tim dengan formasi 4-4-2. Di samping itu, jarak yang jauh antara gelandang bertahan dan striker umumnya sangat dirasakan, terutama ketika pemain di formasi 4-4-2 melakukan transisi setelah menang dalam hal penguasaan bola. Penerapan formasi 4-4-2. Penerapan formasi 4-4-2 dapat dilihat dari timnas Indonesia di bawah asuhan manajer Shin Tae-yong. Skuad Garuda umumnya menggunakan formasi ini pada pertandingan berskala internasional. Dalam pengaplikasiannya, tim dengan formasi 4-4-2 biasanya sangat mengandalkan serangan dari pemain sayap kiri dan kanan. Pemain-pemain tersebut bertugas untuk memberi bola pada striker. Counter formasi 4-4-2. Fabio Capello pernah dikecam habis karena ngotot menggunakan formasi 4-4-2 dan membuat Inggris tersingkir dari Piala Dunia 2010 setelah dihancurkan 4-1 oleh Jerman yang menggunakan formasi 4-2-3-1. Bagaimana formasi 4-4-2 Inggris dihancurkan 4-2-3-1 Jerman? Ada 2 masalah utama Inggris. Inggris memiliki 2 gelandang yang hebat, Gerrard dan Lampard. Misteri terbesar saat itu adalah bagaimana memainkan kedua pemain secara efektif sehingga dampak bagi tim jauh lebih besar. Tapi saat itu, Fabio Capello ngotot pakai formasi 4-4-2. Gerrard dan Lampard di tengah akan membuat posisi mereka redundan. Ia meletakkan Gerrard sebagai gelandang kiri, yang bukan posisi idealnya. Masalah bertambah karena posisi 4-4-2 Inggris harus melawan 4-2-3-1 yang saat itu baru mulai trendy. Tim Inggris menjadi bolong di area tengah. Setiap saat kalah jumlah pemain, di tengah berdua Lampard atau Barry mesti menjaga 3 gelandang Jerman, Khedira, Schweinsteiger, dan Ozil. Saat ada serangan, Inggris mesti memindahkan 1 pemain untuk menjaga 1 gelandang Jerman. Saat 1 posisi pemain Inggris bergeser, pemain Jerman akan mendapat peluang. Ini yang terjadi pada gol kedua. Untuk melawan formasi 4-4-2,
kamu bisa menggunakan formasi 4141, 4231, 41221, 4123 pistol, dan formasi 451. Karena dengan menggunakan formasi itu, kita lebih banyak menggunakan gelandang tengah. Sedangkan formasi 442 hanya mengandalkan 2 gelandang tengah dan 2 gelandang sayap. Jadi kemungkinan besar mereka tidak akan bermain stabil di area tengah lapangan. Oke guys, itulah sedikit penjelasan yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request tentang counter formasi 442, kekurangan dan kelebihannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.